Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Imran Fatini di channel saya. Terima kasih Anda untuk menyimaknya dengan Bismillah, diniatkan karena Allah, mudah-mudahan termasuk ternilai agama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini saya akan membahas tentang masalah perbuatan baik. Jangan diremehkan sekecil apapun perbuatan baik. Ya. Jangan diremehkan sekecil apapun perbuatan baik. Bisa jadi perbuatan yang menurut kita tidak ada harganya, justru di hadapan Allah sangat bernilai harganya. Dan asbab daripada perbuatan baik itu Allah ridho, sehingga bisa seseorang itu dimasukkan ke dalam surga gegara melakukan amal kebajikan. Itu contoh ketika di jalan kita menemukan duri kecil atau batu kecil, kerikil kecil atau paku kecil, kita ambil, kita buang agar jangan sampai terinjak saudara kita yang lain. Itu nilainya di sisi Allah sangat besar sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini saya akan membahas tentang masalah dosa. Ya, dosa-dosa dapat gugur apabila kita melakukan suatu perbuatan yang ketika itu Allah ridho, luar biasa. Ya, bisa juga menyebabkan seorang masuk surga gara-gara itu. Ya, maaf, saya tidak menyudutkan tentang masalah pelacur. Maaf. Kita doakan apabila ada saudara kita yang selalu berkecimpung dalam dunia hitam seperti pelacur, kita doakan mudah-mudahan suatu saat mereka mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasan ini menyinggung tentang masalah pelacur, ya. Jadi maaf, jangan tersinggung, bukan bermaksud menyudutkan pelacur, tapi tolong disimak video ini sehingga apa maksud hikmah daripada yang saya ulas ini. Ya. Di suatu hari Rasulullah menceritakan ya tentang suatu hari ada daripada kaum Bani Israel. Ya. Jadi pada zaman dahulu Rasulullah menceritakan pada para sahabat ada daripada kaum Bani Israel. Ya. Ada seorang pelacur di situ. Ya pelacur. Bagaimana sih perbuatan mereka, kelakuan mereka, ya tidak perlu dijabarkan di sini. Tapi ini cerita daripada hikmah di berita apa yang dimaksud daripada seorang pelacur yang dilakukan itu. Ya. Jadi pada suatu hari seorang pelacur itu sedang berjalan ingin melaksanakan tugasnya mungkin ya dalam suatu padang. Ya, kalau di zaman dahulu kan di negeri Arab itu kan banyak padang. Ya. Jadi pada suatu dari berjalan seorang pelacur ini ya, dalam suatu padang yang sangat terik, panas. Ya. Ketika itu seorang pelacur ini kehausan, ya, haus lah gitu ya. Ya namanya di padang pasir, di mana ada air sulit sekali. Jadi pada suatu sehari dia berusaha semaksimal mungkin agar menemukan suatu sumber air. Ya, berusaha karena haus. Maka dengan berupaya berusaha, ketika itu menemukanlah dia seperti sebuah sumur, ya seperti sumur lah gitu ya, ada mata airnya, sehingga dia terperangah, dia menghampiri sumur itu, ya. Ketika itu dia turun, berusaha semaksimal mungkin, turun sampai melepaskan sepatu botnya gitu kan, turunlah dia. Tapi dia di bawah botnya itu, ya karena memang darurat untuk tempat air diminum. Maka diturun ke bawah lalu diambilkan ya sampai di atas, diminum. Ya. Diminum sampai hilang dahaganya, hausnya. Ya. Maka setelah itu dia akan melanjutkan itu perjalanannya, ya, melihat seekor anjing telah menjulur-julurkan lidahnya. Ya. Mungkin kehausan ketika itu. Terperanjat, ya, terpana hatinya si pelacur itu, sehingga melihat ada rasa iba, rasa kasihan,
sebagaimana dia haus. Itu kepada binatang yang namanya anjing. Maka dia berinisiatif untuk kembali lagi ke sumur itu, untuk turun ke sumur itu, sehingga dia melepaskan sepatu botnya untuk menadai airnya, sehingga dikasih minum itu anjing. Subhanallah, atas izin Allah, atas kelakuan si pelacur itu, ada sifat kasih sayang kepada seekor binatang yang namanya anjing, yang kelihatan terhina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho dan Allah ampuni dosa seorang pelacur gegara dia memberikan minum kepada seekor anjing. Makanya saudara yang Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita memberikan seekor anjing hanya minum saja, atas izin Allah, Allah ridho, Allah bisa masuk surga. Jadi selalu berbuat baik. Ya, hikmahnya adalah seorang pelacur yang kelakuannya seperti apa, tapi ada sifat rasa kasih sayang sesama makhluk. Walaupun seekor anjing dia diberikan, atas itu inisiatif itu Allah senang, Allah ridho, sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya diampuni atas dosa-dosanya. Itu hak Allah. Saya kira hikmahnya itu, saudara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud hikmahnya adalah lakukanlah perbuatan sekecil apapun, walaupun kita hanya memberikan air untuk seekor anjing yang kelihatan hina. Ingat, selalu berbuat baik dimanapun berada. Lakukan yang terbaik. Jangan dilihat siapanya, jangan dilihat agamanya, tapi dia lihat makhluk Allah, hamba Allah. Cintailah karena Allah, cintailah karena Allah. Sesama makhluk ini, bukan hanya manusia, termasuk ke binatang, ke tumbuh-tumbuhan. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.